Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya akan mempresentasikan Ulumul Quran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang diampu oleh Dr. Ahmad Alim LCMA. Di sini saya akan membahas yang pertama Israiliyat, yang kedua Al-Qasam fil Quran, yang ketiga Al-Qasas fil Quran, yang keempat kaidah pertanyaan dan jawaban, yang kelima metode tafsir tahlili, yang keenam adab terhadap Al-Quran, yang ketujuh tafsir dan syarat mufassir, yang kedelapan ilmu munasabat. Masuk pada Israiliyat, yaitu al-khabar al-riwayah, yang secara istilah adalah kisah-kisah yang ada di Taurat dan Injil yang dibawa ahli kitab setelah masuk Islam. Israiliyat dibagi menjadi tiga. Yang pertama makbul atau sahih, adalah kisah-kisah yang dipelajari secara mendetail dan jelas siapa yang meriwayatkan dan bisa diterima. Yang kedua maskut, didiamkan, secara isi kandungan tidak bertentangan dengan Islam, namun tidak jelas riwayatnya, daif atau terjadi ikhtilaf. Menyikapinya dengan cara tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Kemudian yang ketiga mardud atau ditolak, adalah kisah-kisah yang bertentangan dengan hukum Islam, karangan dan palsu. Contoh Israiliyat yang sahih yaitu kisah seorang pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan, kemudian Allah mengampuninya, hadis riwayat Bukhari. Yang kedua maskot, kisah bersiswa yang alim dan taat tapi meninggal dalam keadaan kafir. Yang ketiga mardud, tentang kisah perahunya Nabi Nuh yang tawaf di Ka'bah dan salat di belakang makam Nabi Ibrahim. Ditolak karena dilihat dari sejarah Nabi Ibrahim hidup setelah Nabi Nuh. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu Al-Qasam fil Quran. Qasam atau sumpah adalah penguatan suatu kalam untuk menghilangkan keraguan atau keingkaran ketika Allah bersumpah untuk menunjukkan keagungannya dan ciptaannya. Allah bersumpah dalam Al-Quran bebas dengan zatnya sendiri atau lainnya. Manusia dilarang bersumpah selain atas nama Allah. Surah Al-Anbiya ayat 57. Kemudian interaksi ada tiga. Yang pertama al-ibda'i, yaitu interaksi dengan pemula yang belum dapat informasi atau langsung percaya. Yang kedua interaksi dengan orang yang ragu-ragu atau mutaraddidan sehingga butuh penguatan. Dan yang ketiga al-inkari, yaitu interaksi dengan seseorang yang menentang atau tidak percaya sehingga butuh penguatan seperti sumpah. Klasifikasi qasam ada dua. Yang pertama, Allah bersumpah atas nama zatnya dan sifatnya dalam surah At-Taghabun ayat 7. Kemudian nun taukid, lam takkid, dan huruf qasam, yaitu tiga penguatan dalam surah Saba ayat 3. Kemudian surah Yunus ayat 53 dan surah Maryam ayat 68. Kemudian Al-Hijr ayat 9 yaitu tentang hisab, An-Nisa ayat 65 hukum Allah, Al-Ma'arij ayat 40 wujud Allah. Kemudian yang kedua, Allah bersumpah atas nama ciptaannya. Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun dalam surah At-Tin. Kemudian ciri-ciri qasam, yang pertama dengan huruf qasam, wallahi billahi tallahi. Yang kedua menggunakan la nafi yang diiringi fi'il qasam seperti la uqsimu biyaumil qiyamah. Kemudian sumpah menggunakan nafs mutmainnah, nafs ammarah, nafs lawwamah. Seperti contoh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan yang ketiga yaitu tidak ada huruf qasam dan la nafi yang diiringi fi'il qasam, tapi dari sisi kandungan makna mengandung sumpah seperti surah Al-Imran ayat 186. Kemudian masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu Al-Qasas fil Quran. Al-Qasas yaitu meneliti jejak sejarah umat terdahulu dari kisah keburukan atau kebaikan untuk panduan kehidupan masa kini dan masa depan. Al-Qasas fil Quran yang pertama itu kisah-kisah para rasul yang disebut dengan rinci maupun global. Nabi ada 124.000 dan rasul 313. Nabi dan rasul ada 25. Mukjizat Nabi bersifat al-hissi, bisa dilihat oleh panca indera, dan bersifat ilmi al-khalili, yaitu Al-Quran atau kekal abadi. Nabi dan Rasul ada 5 yang terpilih sebagai ulul azmi yang memiliki kesabaran ekstra, sabar, dan memiliki tekad yang kuat, tidak mudah berputus asa. Kemudian tentang Nabi Muhammad, yaitu Nabi terakhir. Yang kedua yaitu kisah
orang salih yang bukan anbiya seperti Luqman, Maryam, Imran, dan Asiyah. Yang ketiga yaitu kisah orang kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Yang keempat, kisah tentang peristiwa baik yang terpuji maupun yang tidak terpuji. Yang kelima yaitu kisah tentang nabi atau sirah nabawiyah. Hikmah qasas yaitu yang pertama, pelajaran untuk kehidupan nyata baik individu, keluarga, sosial, dan global. Yang kedua, sebagai asas dalam dakwah menyeru di jalan Allah. Ayat tentang sejarah lebih banyak daripada ayat ahkam. Dari 6.666 ayat, kurang lebih hanya 500 ayat tentang ahkam, dan selebihnya kisah tentang nabi dan umat terdahulu. Kemudian yang ketiga yaitu orientasi sejarah untuk meneguhkan hati, menunjukkan apa yang dibawa nabi adalah kebenaran. Masuk pada kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Jawaban di dalam Al-Quran menjadi salah satu metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendidik umat ini, yaitu melalui metode pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Pertanyaan dan jawaban yaitu respon wahyu terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi pada umat Nabi saat itu, yang kemudian dijadikan sebagai pelajaran bagi umat masa kini maupun masa mendatang. Antara pertanyaan dan jawaban itu kemudian menjadi sebuah ayat. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang masalah hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hilal itu berkaitan dengan waktu, seperti waktu-waktu yang penting bagi manusia, seperti kapan ibadah haji dilakukan. Macam-macam pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan itu terkadang dialog langsung antara Allah dengan Rasul-Nya. Contoh, pertanyaan Allah kepada Nabi Musa. Allah bertanya bukan karena tidak tahu, tapi bertanya sebagian dari mendidik yang sangat efektif. Kemudian yang kedua, pertanyaan dan juga jawaban yang terkadang pertanyaan itu muncul di kalangan manusia tentang sesuatu yang sebenarnya itu adalah pertanyaan untuk menggurui Nabi. Contoh, Quran Surah Al-Isra ayat 85. Kemudian yang ketiga, terkadang dialog ataupun tanya jawab yang terjadi antara manusia sama manusia, yang di dalamnya juga terdapat hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil, seperti dialog Nabi Yusuf dan saudaranya. Pertanyaan dan jawaban adalah metode pendidikan. Contohnya, Allah mendidik Nabi dengan dialog pertanyaan dan jawaban. Kemudian, dalam kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa mendapatkan ilmu salah satunya adalah dengan bertanya. Jadi, jika kita ragu ataupun tidak tahu, maka hendaklah bertanya. Kemudian, keraguan yang bisa membawa kebodohan, dan kebodohan itu adalah dosa yang terbesar. Jadi, induk dari sebuah dosa adalah kebodohan, seperti yang dijelaskan dalam surah Yasin ayat 78. Kemudian, ulama terdahulu mendapatkan ilmu salah satunya dengan bertanya untuk mengobati rasa ingin tahunya, dan itu salah satu metode untuk mendapatkan ilmu. Dan juga para sahabat ketika tidak tahu akan datang pada Nabi karena Nabi adalah ahlinya ilmu. Hikmah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran mengandung transformasi nilai bagi manusia yang membangkitkan dan menggugah jiwa serta keimanan, seperti dalam surah Yasin ayat 78. Kemudian yang kedua, pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran juga menyehatkan pikiran manusia yang kadang buntu karena kepentingan hawa nafsu dan kesombongan, yang menolak kebenaran sehingga akhirnya pikiran mereka buntu, tertutup, dan tidak bisa melihat realitas alam dan kekuasaan Allah yang Maha Pencipta. Yang ketiga yaitu mengasah kemampuan berpikir. Kemudian mukjizat Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber atau rujukan dari semua problematika dunia ini, dan jawaban-jawaban Al-Quran itu pasti, bukan rekayasa, dan pastinya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran senantiasa relevan di sepanjang zaman, tidak pernah mengenal kadaluarsa di berbagai fenomena yang terjadi di alam semesta. Bahkan yang belum terjadi dan yang gaib pun sudah dijawab di dalam Al-Quran. Al-Quran kitab yang menjadi firman Allah, la raiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kemudian Islam adalah agama yang realistis, logis, solutif, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan, karena Islam adalah solusi. Berbeda dari agama-agama buatan manusia yang hanya mampu membawa kebodohan dan kesesatan yang membawa problem dalam kehidupan. Di Perancis mayoritas adalah ateis, bahkan Islamfobia. Namun,
Ada seorang ilmuwan fisika asal Prancis, Profesor Dr. Maurice Bucaille, yang meneliti serta membandingkan Al-Quran dan Bible apakah sejalan dengan sains. Kemudian Maurice Bucaille meneliti Al-Quran, mendalami bahasa Arab dan sastranya sampai dia paham. Hingga akhirnya Maurice Bucaille mengatakan keajaiban bahwa bagaimana Al-Quran menjawab semua problematika sains, berbeda dengan Bible yang tidak menjawab apapun dari sains modern. Maurice Bucaille membuat suatu karya yang juga diterjemah dalam bahasa Indonesia, yaitu Science, The Holy Quran and Bible, yang kemudian disimpulkan dari buku itu bagaimana Al-Quran menjawab dengan sempurna semua problematika sains, sedangkan Bible tidak memberikan jawaban apapun. Kemudian pindah pada pembahasan metode tafsir tahlili. Penafsiran ada banyak, yang salah satunya yaitu metode penafsiran ijmali atau global, kemudian metode penafsiran tahlili, analisis, dan yang ketiga metode penafsiran maudhu'i, tematik, dan metode penafsiran muqarin atau komparatif. Metode tafsir tahlili adalah cara menjelaskan Al-Quran dengan cara menganalisis ayat-ayat Al-Quran secara berurutan, mengikuti mushaf yang teratur dengan membahas seluruh makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Model penjelasan yang dianut oleh mufassir yang menggunakan metode tahlili berupaya menjelaskan keseluruhan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, baik yang berbentuk al-ma'thur maupun al-ra'yi. Langkah-langkah metode penafsiran tahlili yang pertama yaitu menerangkan mengenai tinjauan Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian yang kedua menerangkan asbabun nuzul, yang merupakan salah satu langkah yang penting. Yang ketiga yaitu menerangkan arti mufradat atau kosakata yang termasuk dalam kajian bahasa yang mencakup keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya, penafsiran ditinjau dari sisi i'rab dan sisi balaghahnya. Kemudian menerangkan unsur-unsur fasahah, bayan, dan i'jaznya. Selanjutnya, memaparkan suatu kandungan ayat secara umum serta maksud dari suatu ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu menjelaskan tinjauan dari segi hukum yang dapat digali dari ayat yang dibahas. Ciri-ciri metode tahlili yang pertama, mengemukakan munasabah atau kolerasi antara ayat atau surat. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menganalisis lafaz atau mufradat. Yang keempat, memaparkan kandungan ayat serta maksudnya secara umum. Terus yang kelima, menjelaskan hal-hal yang dapat disimpulkan baik dari segi hukum, akhlak, dan lainnya. Keutamaan metode tafsir tahlili yang pertama yaitu dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat karena tertibnya susunan ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. Yang kedua, mudah mengetahui munasabah atau kolerasi antara suatu surat dengan surat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain jika ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama. Kemudian yang keempat, mengandung banyak aspek pengetahuan meliputi hukum, sejarah, sains, dan lainnya. Mari masuk pada bab adab terhadap Al-Quran. Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran harus diliputi dengan adab, sehingga ulama Hambaliyah memasukkan mencium mushaf sebagian adab terhadap Al-Quran. Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, yaitu ulama terdahulu memuliakan Al-Quran dengan menciumnya, menempatkannya di tempat yang tinggi, bahkan jika ada Al-Quran yang rusak, maka dikubur, dibakar, atau dimuseumkan. Sebagian ulama juga melarang mencoret-coret Al-Quran, kecuali untuk memberi tanda saat menghafal atau belajar Al-Quran. Dan ulama terdahulu ketika menulis Al-Quran, setiap hurufnya disamakan dengan mushaf Utsmani dan tidak menyelisihinya, karena Al-Quran disusun dengan segala aspek, baik aspek qiraahnya, maknanya, dan segala rahasianya. Seperti lafaz imro'ah. Dalam Al-Quran ada dua penulisan, yaitu ada dengan ta' marbutah dan juga ada dengan ta' maftuhah atau mabsutah. Lafaz imro'ah dengan ta' marbutah disebut dalam Al-Quran ketika wanita itu sendiri, contohnya dalam surah Ali Imran. Kemudian lafaz imro'at dengan ta' maftuhah disebut jika bersama suami, contohnya dalam surah At-Tahrim.
adab kita terhadap Al-Quran yaitu mushaf tidak boleh dijadikan senderan ataupun bantalan. Kemudian tidak boleh diletakkan di bawah barang dan harus diletakkan di paling tinggi, di paling atas. Kemudian tidak boleh disalahgunakan seperti sihir dan semacamnya. Selanjutnya tidak boleh meletakkan barang di atas Al-Quran. Dan kita boleh mengambil manfaat dari keutamaan Al-Quran asalkan dengan cara yang benar. Kemudian masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu tafsir dan syarat mufassir. Kata tafsir mengikuti wazan taf'il, al-bayan, al-idhar, mengungkap dengan jelas. Secara bahasa, tafsir yaitu membuka kandungan sesuatu. Secara istilah, tafsir Al-Quran yaitu mengungkap isi kandungan Al-Quran, sehingga ilmu tafsir adalah ilmu utama untuk mengurai makna baik kontekstual maupun tekstual. Sebagian ulama menyamakan tafsir dan takwil. Menurut Imam Raghib, tafsir lebih umum daripada takwil. Sedangkan menurut Imam Asyuti dalam kitab Al-Itqan, tafsir hanya membahas satu hal saja, tapi takwil mencakup banyak makna. Tafsir orientasinya menjelaskan suatu lafadz, sedangkan takwil mengungkap sisi lain dalam suatu lafadz atau kontekstual. Keduanya berhubungan. Jika menyebut tafsir maka ada takwil, dan jika ada takwil maka ada tafsir. Ulama lain mengatakan bahwa tafsir adalah yata'allaqu birriwayah, sedangkan takwil adalah yata'allaqu biddirayah. Dalam mengajarkan Al-Quran, Nabi menggunakan metode ayat bil ayat, kemudian ayat bis sunnah atau hadis. Yang ketiga, Al-Quran dengan pendekatan bahasa, kemudian metode yang keempat, Al-Quran dengan ijtihad 15 ilmu. Imam Az-Zarkashi mengatakan, at-tafsir huwa ilmun yufhamu bihi kitabullah al-munazzalu ala nabiyyina Muhammad wa bayaniha anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi wa istimdadu ilmu sarfi. Dari Ibnu Mas'ud tentang metode belajar para sahabat, ketika sahabat belajar 10 ayat, mereka tidak belajar yang lain sampai paham tafsirnya dan mengamalkan di kehidupannya, yaitu tartil, tahfidz, tafsir, dan tatbiq. Dan yang paling lama adalah pengaplikasiannya. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh mufassir, yaitu yang pertama kompetensi spiritual atau al-hikmah. Al-hikmah adalah yang Allah beri kemudahan untuk mentafsirkan Al-Quran, dan al-hikmah diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Menurut Ibnu Abbas, al-hikmah yaitu yang mengetahui kandungan Al-Quran, sedangkan menurut Abu Darda yaitu yang mampu membaca Al-Quran dan mentafsirkan Al-Quran. Menurut Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Murrah, yaitu al-hikmah orang yang memiliki kualifikasi memahami Al-Quran. Tidak ada yang menafsirkan Al-Quran kecuali orang alim. Dan kompetensi intelektual yang harus dimiliki oleh mufassir yaitu ada 15 ilmu. 1. Ilmu tata bahasa atau balaghah Arab. 2. Ilmu nahwu. 3. Ilmu sharaf. 4. Ilmu al-istiqaq atau asal masal suatu lafaz. Yang kelima ilmu ma'ani. 6. Ilmu bayan. 7. Ilmu badi. 8. Ilmu qiraat. 9. Ilmu usuluddin. 10. Ilmu usul fiqh. 11. Ilmu asbabun nuzul. 12. Ilmu an-nasikh wal mansuh. 13. Ilmu fikih. 14. Ilmu hadis. 15. Ilmu mulaibah atau ilmu yang setara al-hikmah, matang keilmuannya, berpengetahuan, berpengalaman, memiliki falsafah, intuisi, dan pengamalan ilmu. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu ilmu munasabat. Secara bahasa artinya al-musyakalah dan al-muqarabah, saling berdekatan. Nasabah itu seakar dengan kata nasab, yang berarti ilmu ini adalah ilmu yang secara khusus dalam ulumul Quran untuk mengetahui kolerasi atau hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau surat dengan surat yang lainnya, sehingga tersusun dalam satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah, sehingga seperti suatu nasab sebagai satu kalimat yang membuahkan banyak hukum dan juga banyak hikam. Tujuan kita mempelajari ilmu munasabat yaitu untuk menguatkan hubungan suatu ayat yang dibahas dengan ayat berikutnya atau ayat sebelumnya, sehingga susunan itu serasi dan teratur secara komprehensif.
Manfaat ilmu munasabat yang pertama yaitu kita akan merasakan betapa indahnya susunan ayat-ayat dalam Al-Quran atau surat-surat dalam Al-Quran dengan keindahan uslubnya, pola bahasa, pola kata, pola makna yang digunakan di dalam Al-Quran. Yang kedua, kita akan lebih menjiwai ketika kita membaca atau menjelaskan makna dalam Al-Quran, sehingga ilmu ini bisa membantu di dalam menafsirkan Al-Quran, menerjemah Al-Quran, dan bahkan mengamalkan isi Al-Quran, dan menemukan bagaimana bentuk-bentuk mukjizatnya, menyingkap bagaimana hikmah-hikmahnya dalam suatu ayat, dalam suatu surat, dan keterkaitan dari masing-masing ayat dan surat. Hikmah yang begitu agung yang Allah titipkan di dalam Al-Quran. Ilmu munasabat ada macam-macamnya. Yang pertama yaitu surat yang berhubungan dengan surat yang lain, contohnya Al-Ma'un dan Al-Kautsar. Kemudian yang kedua, munasabat awal surat dengan akhir surat, yaitu Al-Qasas. Di awal Allah menceritakan kisah Nabi Musa, dan di akhir Allah mengisahkan tentang Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga yaitu munasabat akhir surat dan awal surat, yaitu Al-Qiyamah diakhiri tasbih dan Al-Hadid diawali tasbih. Keempat yaitu munasabat nama surat dengan tujuan turunnya. Sesuai dengan nama masing-masing, nama surat itu relevan dengan kandungan isinya seperti surat Al-Jin. Kemudian yang kelima yaitu munasabat kelompok ayat dengan kelompok ayat, seperti Al-Baqarah ayat 1-20 tentang kebenaran Al-Quran dan orang mutakin. Kemudian ayat berikutnya tentang kebenaran Al-Quran yang didustakan oleh orang munafik. Yang keenam yaitu munasabat awal surah dan awal surah lainnya, seperti surah Al-Isra diawali tasbih dan Al-Kahfi diawali dengan tahmid. Tasbih didahulukan sebelum tahmid, dan itulah indahnya munasabat dalam Al-Quran. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.